Halo, selamat datang kembali di YouTube channel saya Sirma. Hari ini saya akan review sebuah oven listrik. Itu mereknya adalah Advance yang ini. Kenapa saya bilang review? Karena saya udah pakai ini sekitar 1 bulan. Jadi saya beli itu bulan Agustus lalu. Cuman saya lupa tanggal berapa. Yang jelas saya sudah mencoba beberapa jenis resep karena ya saya penasaran sama oven ini, dan karena saya belum pernah punya oven sebelumnya, oven listrik ataupun oven gas atau oven apapun, saya belum pernah pakai oven sebelumnya. Jadi ini pengalaman saya dengan oven pertama saya. Ini mereknya adalah Advance, dan ada cerita panjang sebenarnya di balik sebelum saya membeli oven ini. Sebenarnya saya kan lihat banyak tuh YouTube yang di tutorial masak-memasak itu pakai oven. Jadi saya pengen punya satu. Pertama itu saya pengen beli yang Han River yang warna pink. Karena kan dulu saya, kalau kalian udah lihat video saya sebelumnya, saya udah bikin review soal mixer. Dan saya beli mixer itu karena warnanya bagus. Jadi sebenarnya saya pengen yang Han River yang warna pink sebenarnya. Tapi saya masih ragu-ragu dengan ukurannya yang Han River itu, yang 12 liter itu. Saya ragu-ragu, ini cukup nggak sih kayak gitu. Jadi dilema, saya pengen ngambil oven yang besar atau yang kecil, tapi tetap yang murah ya saya pengennya, karena saya ragu apakah oven ini akan benar-benar kepake atau enggak. Takutnya beli aja tapi ovennya diem nggak dipakai gitu kan ya. Jadi saya nggak rugi mahal-mahal banget. Jadi saya mau belinya yang murah emang, cuman saya dilema apa mau ambil yang kecil atau yang agak gede, karena itu kayak 2 kali lipat harganya. Tapi seiring saya dilema itu, saya mau ambil yang Sekai yang ada apa sih namanya, rotisserie-nya itu yang bisa giling ayam, bikin ayam guling itu, yang muter-muter itu, ataukah ambil yang Han River yang warna pink yang lucu itu. Dilema saya tidak berkesudahan sampai akhirnya harga kedua oven itu sama-sama naiknya nggak jauh sih, sekitar 10 sampai 20 ribu gitu. Tapi kan itu belum termasuk ongkir kan. Jadi saya nggak jadi beli, lama banget drama pembelian oven. Tapi sampai akhirnya tiba-tiba saya ngecek oven, ada produk baru dari si Advance. Jadi ini merek yang sama, Advance yang sama dengan mixer yang saya punya kemarin. Mixer saya yang punya kemarin itu kan murah juga, itu cuma 130 ribu dia udah dapet. Kalau kalian belum melihat yang mixer, saya akan sertakan link di bawah. Tapi sekarang kita bahas soal si ovennya, karena pengalaman saya dengan mixer itu kayak nggak ada masalah gitu. Saya oke-oke aja sama si mixernya dan masih dipakai sampai sekarang. Jadi saya udah mulai percaya sama si merek Advance ini, meskipun dengan merek yang murah. Jadi saya nggak berharap terlalu banyak, saya berharap dia cuma bisa, yang penting kue yang saya bikin jadi gitu. Itu hal sederhana yang saya inginkan dan saya ekspektasikan terhadap benda yang nggak terlalu mahal ini. Jadi ini saya dapat dengan harga 400 berapa ya, 450 ribu sudah termasuk ongkir. Jadi saya belinya di Lazada, dan itu gambling. Sebenarnya di Lazada itu saya agak ngeri-ngeri sedep sih belanjanya, karena banyak yang harganya terlalu jomplang dan kayaknya itu penipuan. Cuman saya nggak ngerti, tapi iklan itu masih bisa tayang, saya nggak ngerti. Jadi sebenarnya di Lazada saya jarang belanja di sana. Tapi untuk kali ini karena dia menawarkan harga paling murah dan ongkir paling murah, jadi saya ambil di Lazada. Di Shopee juga ada sebenarnya si benda ini, tapi di Shopee ongkirnya mahal. Saya nggak tahu kenapa, tapi yang jelas di Lazada lebih murah saat itu. Jadi saya ambil yang itu dengan opsi COD, just in case kalau itu ternyata penipuan gitu kan. Jadi kan cash on delivery gitu, jadi mengurangi resiko. Saya ambil ini adalah Advance Digital AOV 300, kapasitasnya 20 liter, electric oven. Saya akan kasih tahu beberapa hal yang tidak dimiliki oven ini tapi dimiliki oven-oven lain, yaitu dia nggak punya lampu interior, tapi dia punya power lamp di sini. Jadi di sini ada lampu yang akan nyala kalau misalnya dia ovennya lagi nyala kayak gitu. Saya nggak tunjukin di sini karena ovennya ada di dapur, dan ovennya sekarang lagi masak
baked potatoes. Nanti di akhir video akan saya tunjukin hasil baked potatoesnya apakah berhasil atau enggak. Karena saya mempunyai pengalaman yang salah. Kayaknya itu bukan salah ovennya, tapi mungkin saya yang salah. Saya waktu itu masak kentang sama ayam, tapi udah lama, hampir 60 menit, tapi itu nggak jadi. Nanti akan cerita lebih lanjutnya, tapi saya akan kasih tahu detailsnya si oven ini dulu. Karena, nah, oven saya bunyi, itu artinya kentang saya udah selesai. Tapi kita akan lanjut dulu. Lebih cepetnya, dia nggak ada lampu interior satu, itu nomor 2. Mungkin yang kalian pengen tahu adalah apakah dia ada kipasnya atau enggak. Jawabannya adalah tidak ada kipasnya. Kenapa saya concern terhadap kipas ini? Karena ada video satu mbak youtuber yang saya lupa namanya siapa, tapi dia itu pembuat kue gitu. Dia udah bikin kue dan dia bikin video soal cara tips memilih oven, dan dia bilang kalau oven yang ada kipasnya itu bagus. Tapi kalau kipasnya tidak bisa dimatikan, ada beberapa kue yang tidak bisa dibuat dengan oven tersebut. Yang dia bilang dia salah beli oven itu. Jadi saya concern juga, ini nggak ada kipasnya. Terus ya udah, jadi karena kata mbak itu lebih banyak kue yang dibuat dengan oven tanpa kipas, jadi saya nggak apa-apa bikin ini. Gitu. Terus, oh iya, dia ada 3 button. Yang pertama itu temperatur, dia ada 0 sampai 230 derajat. Ini juga yang beda sama oven-oven lain. Kayaknya oven lain tuh sampai 250 derajat ya, tapi ini tuh cuma sampai 230 derajat. Pertamanya saya agak khawatir, tapi karena ini murah ya saya beli aja. Dan sejauh saya pakai nggak terlalu masalah, karena biasanya di resep yang saya lihat di YouTube itu rata-rata pakai antara 180 sampai 200 derajat Celcius. Dan kalau daging biasanya saya pakai 230, tapi saya nggak bentokin, saya pakai 220 gitu aja. Saya takut kepanasan. Gak tahu sih, itu parnoan aja karena saya nggak pernah pakai oven lain sebelumnya, dan saya nggak mau oven saya rusak karena saya nggak tahu aja. Button yang kedua itu pilihan api atas, api bawah, atau api atas bawah, sama off gitu. Kenapa saya jelasin ini? Karena waktu saya beli itu di iklannya si penjualnya itu dia nggak jelas banget button-button apa aja yang tersedia gitu. Terus yang ketiga itu timer, dia bisa sampai 60 menit. Timernya itu dia kayak manual gitu. Jadi ketika kita putar dia kan krik 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 krik, tiktok tiktok gitulah pokoknya, kedengaran suara timer itu. Dan ketika timernya udah off dia akan bunyi ceketing kayak gitu. Dia ada bunyinya. Tapi nih satu yang saya nggak tahu. Saya waktu itu udah selesai masak dan matiin semuanya. Nah, saya lupa. Saya tiba-tiba muter si timer ini ke 10 menit. Nggak sengaja aja saya puter ya. Terus dia bunyi kan krek 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 krek, bunyi timernya jalan, padahal ininya off juga. Terus saya nggak mau nungguin kan di depan oven, ngapain saya nungguin, tapi colokan listriknya saya cabut supaya aman gitu kan. Colokan listriknya saya cabut agar nggak ada listrik yang mengalir lagi, tapi ternyata si timernya masih jalan. Dan 10 menit kemudian dia bunyi ceketing gitu, sampai saya kaget gitu kan waktu itu, karena saya pikir dia nggak akan berfungsi tanpa listrik, tapi ternyata si timer masih jalan meskipun tanpa listrik. Dan saya agak takut ketika ini kan saya putar 10 menit tadi, jadi saya nggak berani muter balik gitu, jadi ke posisi off gitu, maksa gitu karena saya takut dia rusak. Saya nggak tahu itu apa boleh diputar ke off, dipaksa gitu atau enggak. Jadi saya biarin aja dia jalan 10 menit sampai dia bunyi, ya udah gitu. Yang penting colokan listriknya udah saya lepas. Lanjut, yang dia dapet itu di dalamnya ada satu rak gitu, dan satu rak kawat, yang satu aluminium kalau nggak salah. Saya nggak tahu itu namanya aluminium atau stainless ya, yang itu. Terus tapi itu nggak anti lengket ya, jadi kalau kita mau baking itu bisa diolesin margarin atau minyak goreng atau pakai baking paper. Terus sama rak kawat itu dia dapat satu. Untuk ukurannya mungkin ntar saya taruh di description aja karena saya belum ukur. Tapi saya sempet bikin pakai raknya ini, loyangnya ini, pakai bolu gulung, dan itu bisa. Karena saya belum beli loyang sampai sekarang. Saya masih pakai loyang yang ini aja dan masih oke-oke aja gitu. Tapi ada satu yang saya cukup
eh impress. Saya cukup seneng karena ini kan satu murah kan. Waktu zaman saya beli yang si mixer yang mixer advance yang murah itu, yang warna biru itu, estetik itu, saya kan agak nggak suka sama kardusnya dia, packagingnya dia, karena dia sampai sini tuh rusak dan penyok-penyok karena nggak ada gabusnya. Tapi saya sempat khawatir, apa jangan-jangan ntar si oven saya pas diantar itu penyok-penyok ya. Ternyata enggak, yang ini tuh dia ada gabusnya. Jadi meskipun dia ada gabus yang mengamankan dia di proses pengiriman. Dan di bubble wrap juga, yang pentingnya sih ini sih, karena di yang si mixer itu yang 100.000 tuh dia nggak ada gabus kayak gini, jadi di dalamnya kayak kardus langsung si mixernya, jadi kayak penyok-penyok gitu. Boxnya sih, untung mixernya nggak apa-apa kan. Tapi ini oven ada ini jadi aman, bagus, dan itulah yang membuat saya suka. Terus ini tuh kapasitasnya 20 liter. Tadi saya udah bilang. Sebenarnya saya dulu kan pingin yang ada roti serinya itu, cuman karena yang roti seri 500 ribuan, terus oven lain, merek lain dengan kapasitas 20 liter, ini yang paling murah dengan kapasitas yang paling besar itu. Jadi saya pilih yang ini. Dan sejauh penggunaan saya selama 1 bulan ini, saya udah pernah bikin soft cookies, berhasil syukurnya. Terus gulung-gulung juga udah. Terus gue panggang ayam. Nah, ini pengalaman saya pernah panggang ayam itu nggak berhasil selama 60 menit. Dia nggak crispy dan dalamnya ada beberapa potong ayam yang masih mentah. Itu kayaknya karena kesalahan saya juga, dari kesalahan suhu. Karena di resep itu kan di YouTube itu dia ada nyuruhnya sekitar 180 sampai 200 derajat Celcius. Saya coba sampai 60 menit itu nggak maksimal matangnya. Dan mungkin juga itu karena saya naruhnya terlalu banyak. Jadi saya naruh ayam itu 1/2 kilo dan kentang 1/2 kilo. Kentangnya pun enggak lembut, padahal itu 60 menit. Itu saya mikir ini mungkin karena ovennya murah gitu ya. Saya mikir gitu dulu. Tapi di kesempatan lainnya saya coba dipanggang ayam lagi. Tapi saat itu kemarin tuh ayam yang nggak pakai tulang. Yang pertama itu yang gagal itu kan ayam yang drumstick itu 1/2 kilo plus kentang 1/2 kilo. Saya potong-potong banyak gitu, dan mungkin kan terlalu penuh, dan meskipun saya panggangnya lama itu nggak mateng. Terus yang kesempatan kedua saya panggang ayam paha boneless itu 1/2 kilo juga sama, tapi saya nggak pakai kentang, dan saya panggangnya di atas rak kawat. Yang kemarin tuh kan saya di atas loyang, coba di atas rak kawat, dan hasilnya juicy, enak, bagus. Dan itu cuman 30 menit ya, dengan di preheat dulu ovennya 10 menit biasa, dan itu berhasil, dan itu enak, juicy, dan saya anggap itu berhasil. Jadi saya menganggap bahwa yang pertama kali saya buat itu, yang ayam sama kentang itu, bukan salah si ovennya, tapi emang saya over capacity itu loh, naruh bendanya. Jadi kayaknya nggak bisa terlalu banyak kayak gitu aja sih. Untuk yang hal lainnya, oh ya, dia juga dapat itu sebuah apa sih, bukan capitan sih, cantelan untuk ngambil nampan yang panas itu dari dalam oven. Cuman saya awal-awal aja pakai yang itu, sisanya sampai sekarang saya mending pakai lap aja, karena lebih steady. Pakai lap, buka ovennya pakai lap gitu. Ngambil nampannya di dalam oven yang panas itu pakai lap aja, lap dapur aja saya pakai, karena saya belum beli yang sarung tangan itu. Nanti mungkin saya beli. Udah. Terus apalagi yang bisa saya informasikan, kalau kalian mau beli yang ini AOV 300
saya masih, karena saya puas makainya dan harganya yang saya dapat waktu itu murah, jadi saya suka. Dan iya, saya suka. Untuk yang terakhir, kentang, kan kemarin saya manggang kentang sama ayam itu nggak berhasil kan. Sekarang kali kedua saya manggang kentang sendirian tanpa ayam, tapi lebih ekstrim. Yang kemarin kentang yang dipotong-potong itu pun dia nggak, padahal saya potong-potong kayak potato wedges gitu, saya bake nggak bagus hasilnya, malah luarnya alot, dalamnya masih ada beberapa piece yang mentah. Sekarang saya bikin baked potatoes yang kentang utuh 2 biji. Saya bake. Tadi sih saya udah sempet tes tusuk pakai garpu dan dia udah lembut dan malah kentangnya ngebelah. Terus saya kasih saus di atasnya dan saya bake lagi, dan barusan udah ceketing, udah nyala, dan kita akan lihat hasilnya sekarang apakah kentang itu berhasil atau enggak. Oke, ini dia kentangnya baru aja jadi, baru dikeluarin dari oven. Moment of truth, apakah dia lembut? Ih, lembut banget sumpah. Enggak ini? Iya, lembut sih. Wah, lumayan. Jadi ini adalah kesimpulannya, bahwa yang kemarin saya gagal itu bukan gara-gara ovennya, tapi gara-gara saya yang over capacity, naruh kentangnya terlalu banyak dan ayam terlalu banyak. Jadi itu tipsnya, jangan terlalu dipenuhin banget loyang. Kemarin tuh kayak penuh gitu loyangnya dan kentangnya masih nggak mateng. Ini saya tadi bake itu waktunya 10 menit preheat oven, masukin kentangnya 50 menit, terus keluarin, tambahin sausnya sama keju 10 menit, terus jadinya udah lembut gini. Lumayan. Oke, baik, sekian mungkin video saya kali ini. Saya mau ukur dulu, ini adalah loyangnya yang dapat bawaan dari ovennya. Tak ukur, jadi saya nggak tambahin lagi di description box ya. Jadi panjangnya itu adalah 31 cm, lebarnya itu dia adalah 22 cm. Terus tingginya cuma cetek sih, cuma 2 cm aja, tapi cukup untuk bikin bolu gulung dengan tepung yang sedikit. Cukup sih buat satu keluarga itu, maksudnya buat kayak, kan kalau kita pakai tepung atau bahannya itu sedikit, itu ngaduknya atau mixnya kan lebih nggak makan waktu, terus ngovennya juga nggak makan waktu. Jadi ini memang oven yang didesain untuk rumahan. Kalau nggak salah saya sempat baca di manual booknya itu, ini nggak disarankan buat untuk oven untuk usaha ya, tapi untuk oven rumah tangga. Ini segmented banget untuk rumah tangga, sama kayak si mixer kemarin itu, karena tenaganya cuma 100 watt, memang buat di rumah aja, bukan untuk usaha. Terus oh ya, yang pernah selain yang tadi saya sebut tadi tuh, saya juga pernah nyoba oven ini untuk bikin roti tawar atau manggang roti, dan itu berhasil. Meskipun itu balik lagi ke kalian waktu ngulenin atau proses fermentasi raginya si roti itu, karena saya dari 3 kali bikin roti itu 2 kalinya gagal, 1 kalinya doang yang berhasil. Jadi kalau untuk bikin roti tawar untuk saat ini, karena saya belum pro banget bikin roti tawar, saya masih milih untuk beli aja roti tawar yang udah jadi. Padahal awal mula saya pengen beli oven itu karena saya hampir tiap hari makan roti tawar dan saya selalu beli roti tawar, dan saya mikir apakah kalau saya punya oven dan bikin roti tawar itu bisa lebih hemat. Ternyata tenaga yang dikeluarkan juga lumayan besar. Jadi kalau misalnya harga roti tawarnya cuman Rp7.000, karena ada toko roti dekat sini yang roti tawar itu isi 10 cuma 7.000, jadi saya lebih baik, meskipun saya udah punya oven, saya tetap beli roti tawar di luar gitu. Sekian, kalau kalian terbantu dengan video ini, mungkin kalian mau beli
oven dengan merek yang sama, si Advance ini. Semoga informasi yang saya berikan bisa berguna. Jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe karena saya butuh 1000 subscriber untuk jadiin channel ini channel beneran. Karena percuma aja yang banyak yang nonton tapi nggak 1000 subscriber, jadi kayak percuma aja gitu saya bikin. Cek juga video saya yang lain karena masih banyak alat-alat elektronik atau alat rumah tangga yang saya gunakan dan pengalaman saya menggunakan benda-benda tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Enggak sampai meninggal sih, tapi ini lembut.